Shalom teman-teman semua, balik lagi di Reflection. Hari ini sama aku Evelyn Audrey, kita akan bahas lanjutan dari bulan lalu. But first thing first, welcome to September. Oke, bulan ini kita mau sama-sama belajar bagaimana kita menjadi impact di luar. Karena di bulan kemarin kita semua sudah bahas tentang bagaimana kita men-treat diri kita sendiri, bagaimana kita mengembalikan hubungan kita dengan diri kita sendiri dan dengan Tuhan. Karena kita percaya yang namanya impact atau kasih atau influence datangnya inside out. Dari inside akan terpancar keluar yaitu out. Bulan ini kita mau sama-sama belajar tentang how to be influence to others. Jadi dimana kita bisa menjadi dampak buat orang lain melalui diri kita sendiri. Teman-teman, pernah nggak sih denger? Pasti udah pernah denger lah. Hukum Taurat yang kedua ditulis di Matius 22 ayat 39. Kita mau sama-sama baca. Di sini tertulis bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini kita udah mengerti ya kalau oke, ya memang sih aku harus mengasihi sesamaku manusia karena itu adalah hukumnya Tuhan gitu kan. Tapi most of us kita sering lupa dengan kalimat bentuknya di belakang, seperti dirimu sendiri. Seperti kamu mengasihi dirimu sendiri gitu loh. Pernah nggak sih kita bayangin apa perasaannya orang lain ketika mereka diperlakukan seperti kita memperlakukan diri kita sendiri? Misalnya kita insecure, kita nggak percaya diri, kita settle for less, kita tahu kita bisa dapatkan yang lebih baik, tapi kita memang ya ini aku apa adanya, mengambil kedok aku apa adanya sebagai pembelaan diri. Atau mungkin kita self harm, kita menghujat diri kita sendiri, kita bilang aku tuh bodoh, aku tuh nggak mampu, aku tuh nggak bisa. Coba bayangin deh orang lain kalau diperlakukan seperti itu, pasti marah sih teman-teman. Jadi kenapa kita memperlakukan itu kepada diri kita sendiri? Padahal di firman Tuhan sudah jelas dikatakan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sangat nggak mungkin kita bisa mengasihi pacar kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara kita, tapi di saat yang bersamaan kita memperlakukan diri kita dengan teramat sangat buruk, ya kan? Nah teman-teman, hari ini kita mau sama-sama belajar. Before we love others, kita harus belajar mengasihi diri kita sendiri. Hari ini kita akan belajar self love. Nah sering banget kan teman-teman dengar self love itu artinya me time, skincarean, atau mungkin beli hobi baru, punya hobi baru, atau mungkin ada istilah self rewards gitu ya kata-katanya. Nah bener sih, nggak salah itu namanya self love, mengasihi diri kita sendiri. Tapi tahu nggak, di dalam Alkitab mencintai diri kita sendiri, mengasihi diri kita sendiri itu adalah sesuatu yang lebih dalam dan lebih fundamental dibandingkan dengan kita self reward, me time dan lain sebagainya. Itu nggak salah, tapi itu hanya di permukaan. Itu adalah apa yang bisa kita lakukan terhadap fisiknya kita, terhadap mentalnya kita. Tapi apa yang lebih dalam adalah ketika kita belajar menghargai diri kita sendiri. Sebelum kita menghargai orang lain dan sebelum kita dihargai oleh orang lain, kita harus bisa menghargai diri kita sendiri. Melalui bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana cara kita bertutur kata, bagaimana cara kita marah, itu semuanya menentukan teman-teman bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Pasti nggak jarang kita melihat mungkin ada teman-teman kita kalau yang marah menyakiti diri sendiri, kalau yang marah mukul-mukul tembok, atau yang marah dia berbicara nggak benar terhadap dirinya mereka sendiri. Guys, itu bukanlah hal yang benar. Bayangkan kalau orang lain diperlakukan seperti itu. Karena apa katanya Tuhan? Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba orang lain waktu kamu marah, kamu pukul-pukul dia. Coba waktu kalian marah, orang lain itu kamu hina-hina, kamu bilang kamu itu nggak becus, kamu itu nggak pintar, pasti marah kan? Tapi kenapa kita memperlakukan hal itu terhadap diri kita sendiri? Guys, aku mau bilang kalau bagaimana cara kita mengasihi diri kita itu sangat mencerminkan bagaimana kita mengasihi orang lain. Jangan belajar untuk mengasihi orang lain, tapi kalau kita masih gagal mengasihi diri kita sendiri. Memang semuanya nggak one night proses, nggak cuma dalam semalam saja prosesnya kita besok bisa mengasihi diri kita sendiri, respect ourselves, love ourselves, enggak. Tapi semuanya butuh belajar. Tapi maka dari itu kita next question adalah how to love ourselves, how to self love, gitu kan? Nah yang akan kasih 3 tips utama bagaimana cara kita mengasihi diri kita sendiri. Yang pertama adalah love your God. Cintailah Tuhan. Kenapa? Karena waktu di zaman Kejadian, sebelum Tuhan mempercayakan Hawa, sebelum Tuhan mempercayakan social life untuk Adam, Tuhan harus memastikan dulu, oke, aku sama Adam ini harus dekat dulu, aku sama Adam ini harus rekat dulu hubungannya. Makanya jadi kita bisa tahu, kalau kita bisa drama-drama anak kecil bilang
yang menceritakan waktu di Taman Eden Tuhan sama Adam berjalan-jalan, mereka ngobrol, mereka keliling Taman Eden, mereka bestie banget, mereka deket banget hubungannya. Dari situ Adam bisa tahu bagaimana cara mengasihi ciptaan Tuhan, dalam kasus ini diri kita sendiri. Oke, sebelum Tuhan percayakan sosial atau Tuhan mempercayakan society untuk Adam, Tuhan kepingin kita mengasihi Allah. Karena dengan kita mengasihi Allah, dengan kita dekat dengan Allah, kita bisa belajar bahwa Allah itu adalah kasih dan kita bisa mempelajari kasih itu sendiri daripada Allah. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah terimalah dirimu apa adanya. Accept yourself as who God wants you to be. Terimalah dirimu apa adanya dengan segenap apa yang Tuhan mau di dalam dirimu dan dengan segenap apa saja kekuranganmu. Ibarat kalau orang pacaran, mereka bilangnya, terimalah aku apa adanya. Nah, sama bisa kayak diri kita sendiri. Terimalah diri kita apa adanya dulu, baru kita bisa mengasihi diri kita. Gak mungkin kita bisa mengasihi diri kita, tapi di satu sisi kita tidak bisa menerima diri kita sendiri. Kita masih nggak terima kalau aku punya kekurangan, aku tuh sempurna, aku nggak boleh ada kekurangan, aku nggak boleh ada kelemahan, aku nggak boleh ada yang nggak bisa. No, Tuhan ciptakan kamu unik, Tuhan ciptakan aku pun unik, dengan semua keunikan, semua kelemahan, dan semua purpose-nya Tuhan. So, kalau kita mau mencintai diri kita sendiri, yuk belajar. Akui kalau oke, aku punya kelemahan, aku punya kekurangan, aku akan berusaha sekuat tenagaku untuk mengcover my flaws, bukan mengcover itu menutup-nutupi ya, tapi aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengembangkan diriku, aku akan belajar segiat mungkin untuk meningkatkan diriku. Tapi di satu sisi yang lain, aku menerima diriku apa adanya. Bukan protes sama Tuhan, compare diri sama orang sana sini, dia cari validasi kesana kemari. Maka dari itu nggak jarang kalau banyak orang di luar Tuhan yang mereka gagal menerima diri mereka sendiri. Mereka gagal mengasihi diri mereka sendiri, akhirnya mereka berakhir dengan self-harm atau mereka melukai diri mereka sendiri karena mereka nggak terima gitu loh. Tuhan, aku kok diciptakan kayak gini, Tuhan keluargaku kok kayak gini. Hari ini kita mau sama-sama belajar, in order to love ourselves, kita harus mengasihi diri kita sendiri, kita harus menerima. Artinya, kita harus menerima diri kita sendiri apa adanya. Dengan semua keunikan, semua kelebihan, dan segenap kelemahan-kelemahan yang Tuhan percayakan di kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga adalah spread the love. Karena itu adalah goals daripada hukum Taurat yang kedua. Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sangat nggak masuk akal kalau kita cuma kerjain yang buntutnya aja, mengasihi diri sendiri. Karena apa? Karena kita tahu dan kita hari ini belajar bahwa self-love tanpa love others adalah sebuah keegoisan belaka. Kita nggak lagi memikirkan orang lain, kita cuma memikirkan diri kita sendiri, kita egois, kita mau menangnya sendiri, kita mau yang paling top di mana-mana, kita kepingin yang jadi one and only, the best one gitu ya, kita nggak mau ada saingan. Nggak gitu teman-teman. Tapi kenapa kok Tuhan mau ajarkan kita untuk love ourselves adalah karena Tuhan kepingin kita memperlakukan orang lain dengan baik. Maka dari itu Tuhan kasih kita ini loh, nah kamu kalau kepingin belajar mengasihi orang lain, kasihlah dirimu sendiri. Kalau kita cuma stop sampai di mengasihi diri kita sendiri, goalsnya Tuhan di dalam hukum Taurat yang kedua itu nggak akan kesampaian sampai kapan. Itu adalah 3 step yang paling utama yang harus kita pelajari, yaitu love your God, kasihlah Tuhanmu, berada di dekat Dia, karena dengan kita dekat sama Tuhan, kita bisa belajar apa itu kasih. Dan tambahan adalah di dalam Tuhan saja teman-teman kita bisa belajar siapakah diri kita, bagaimana mengasihi diri kita. Contohnya apa? Contohnya cuma di Alkitab aja yang ditulis kalau kamu tuh berharga, kita itu berharga, kita itu unik, kita itu punya purpose-nya Tuhan, kita itu memiliki calling, kita memiliki panggilannya Tuhan. Cuma di Alkitab saja. Dan hanya di Alkitab saja ditulis bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Wow, bait Allah bukanlah hal sesuatu yang remeh, tapi bait Allah menggambarkan bahwa itu adalah hal yang besar. Dari sini kita bisa belajar bahwa the only way kita bisa mengenal, the only way kita bisa mengasihi diri kita hanya di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan kita akan lost, kita akan nggak pernah tahu identitas kita itu siapa dan bagaimana cara kita mengasihi diri kita sendiri. Itu yang pertama, love your God. Dan yang kedua adalah terimalah dirimu apa adanya. Karena kita nggak bisa mengasihi kalau kita belum terima. Oke? Kalau kita pacaran sama orang, kita pasti bilang, terimalah aku apa adanya. Gitu kan ya. Sama, terimalah dirimu apa adanya supaya kita bisa mengasihi diri kita sendiri. Yang terakhir, yang ketiga, spread the love teman-teman.
Jangan sampai kita stop dalam mengasihi diri kita sendiri sampai kita lupa kalau kita ada orang lain yang harus kita kasih. Karena apa? Kembali lagi ke yang pertama, kasih adalah inside out. Kita mengasihi diri kita sendiri dan outputnya kita mengasihi orang lain. Begitupun juga dengan pembacaan hari ini, pelajaran hari ini. Love others, karena itu adalah goals daripada kita love ourselves. Bukan kebalik, karena kebanyakan orang mereka kebalik. Oke, aku mau mengasihi si A, berharap supaya si A mengasihi aku. No, the only one yang harus bisa mengasihi diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Gak bisa kita mengharapkan kasih dari orang lain. Ya memang Tuhan adalah kasih, Tuhan yang memberikan kita kasih. Tapi kalau kita sampai menggantungkan kasihnya kita terhadap orang lain, kita akan hauskan kasih sayang. Jadi itu Tuhan gak berkenan. So, yuk sama-sama sebelum kita mengasihi orang lain, belajarlah kita untuk mengasihi diri kita sendiri. Karena kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah teman-teman, itu adalah pelajaran buat hari ini, itu adalah materi untuk hari ini. Terus mungkin kalian ada pertanyaan, oke nih aku sudah tahu aku harus mengasihi diriku sendiri, dengan begitu aku bisa mengasihi orang lain. Minggu depan siapakah orang lain yang harus kita kasih, tips dan triksnya gimana? Minggu depan akan kita bahas dengan mentor yang berbeda. Nah kalau kalian penasaran, stay tune untuk minggu depan hari Kamis jam 7 malam, premiere di Reflection di channel YouTube. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya, dan juga share ya teman-teman. Oke, see you and God bless you.